Anjingku mengusir sunyi, namun menyimpan rahasia suamiku. Halo, nama saya Sari dan saya berusia 62 tahun. Seumur hidup dewasa saya adalah istri Ridwan. Kami menikah lebih dari 50 tahun, tinggal di rumah kecil berdinding putih di Gang Tenang dekat Pasar Kalirejo, Salatiga. Setelah Ridwan wafat, rumah itu menjadi terlalu luas untuk seorang diri. Jam dinding terdengar lebih keras daripada azan subuh. Denting sendok pada cangkir kopi tubruk terasa seperti gema di lorong yang tak berujung. Saya bangun, menyapu halaman, menyiram daun melati, lalu memandangi kursi rotan tempat Ridwan dulu membaca koran, seakan kursi itu masih menyisakan hangat tubuhnya yang sudah tiada. Pada suatu sore, putri saya, Amel, datang membawa bakpia dan senyum yang berusaha menutupi cemas. Ia berkata pelan, "Bu, ambil saja anjing dari penampungan, biar rumah tidak terlalu sepi." Saya tertawa gugup, saya bukan tipe yang memelihara hewan, tetapi pandangan Amel membuat saya luluh. Keesokan harinya kami pergi ke penampungan di Ungaran. Di sana, saya bertemu seekor campuran berwarna coklat madu, matanya lembut seperti sore di lereng merbabu. Saya menamainya Bima. Sejak Bima masuk rumah, langkahnya yang ringan mengikuti saya dari dapur ke teras. Saya berjalan dengan daster batik longgar, gelang perak tua berbunyi halus setiap kali tangan menepuk punggungnya. Saya belum tahu saat itu, kehadiran Bima bukan hanya menutup celah-celah sunyi, melainkan perlahan membuka pintu lain, pintu yang mengarah pada kenangan yang seharusnya sudah terkunci bersama Ridwan. Pagi-pagi buta, aroma kopi tubruk menguar seperti dulu Ridwan menjerang air. Saya berdiri di dapur dengan daster batik hijau, rambut disanggul seadanya, jemari memakai cincin kawin yang sudah longgar. Bima duduk di ambang pintu, telinganya tegak, seolah menunggu aba-aba yang sudah ia hafal sejak lama. Tema hari-hari saya berubah, bukan lagi mengejar riuh, melainkan menata sunyi agar tidak menelan saya bulat. Di teras, angin dari arah merbabu melambai-lambaikan tirai rendah, sinarnya menimpa kulit saya yang saya olesi sedikit minyak kelapa, membuatnya hangat seperti pagi yang malu-malu. Saya merasa aneh, kehadiran Bima menenangkan, tetapi juga mengusik kenangan yang saya pikir sudah tertimbun. Amel kerap mengirim pesan, menanyakan apakah saya makan tepat waktu. Saat ia mampir, ia duduk di kursi rotan, memerhatikan saya menyapu halaman. Ia memakai blus krem berkerah V yang sederhana, kalung tipis berliontin kecil memantulkan cahaya. "Bu, Bima seperti paham bahasa," katanya sambil terkekeh. Saya menangguk, meski di dalam hati saya bertanya-tanya, bagaimana mungkin seekor anjing dari penampungan mengerti kebiasaan rumah ini? Sejak hari pertama, tiap menjelang sore Bima menggeser tubuhnya ke sisi bangku panjang, tepat di tempat Ridwan biasa mengupas salak. Kalau saya menyebut kata koran, ia berlari ke sudut lemari tua tempat Ridwan dulu menyimpan gunting dan keliping. Saat saya menata lemari Ridwan, kemeja flanel kotak-kotak, kardigan rajut abu-abu, Bima mendekat, menempelkan moncongnya ke kain, menariknya perlahan lalu meletakkannya di pangkuan saya, seakan meminta saya mengenakannya. Saya menutup kardigan itu di atas dada, merasakan berat kainnya, hangat yang menipu, seperti pelukan yang tinggal bayang. Malam-malam, ketika saya berjalan di lorong dengan sandal kulit tipis, langkah saya beradu dengan kukunya yang ritmis. Ada momen ketika ritme itu terdengar persis seperti langkah Ridwan menuju dapur. Apakah ini kebetulan, atau rumah sedang berusaha bicara melalui Bima? Saya mulai memahami bahwa yang menanti di depan bukan sekadar persahabatan manusia dan hewan, melainkan perjalanan menyelam ke dalam duka. Apakah saya sedang belajar melepaskan, atau justru menemukan sesuatu yang Ridwan sembunyikan selama ini? Hari-hari berikutnya, tanda-tanda kecil menyusun jejak yang tak bisa saya abaikan.
Pagi itu, saya mengenakan kebaya katun tipis berwarna biru tua, bawahannya kain lurik yang diikat rapat di pinggang. Kalung perak kecil menempel di tulang selangka, dingin menyentuh kulit. Ketika membuka jendela kayu, angin membawa wangi daun jeruk dari halaman. Bima berdiri di belakang saya, ekornya bergoyang pelan, lalu ia melangkah ke ruang kerja Ridwan, ruang yang lama saya kunci sejak tahlil terakhir. Ia menatap pintu itu, kemudian menoleh ke saya, seperti memohon. Saya mengambil gantungan kunci dari kaleng biskuit tua bermotif mawar. Suara kunci memutar terasa berat, berderak, seolah engsel menyimpan ratusan hari yang kita diamkan. Di dalam, rak buku menempel dinding, kemeja-kemeja flanel Ridwan masih tergantung di gantungan rotan, dan meja kayu jati memantulkan cahaya pagi. Bima berjalan pelan, hidungnya menelusuri tepi karpet Persia yang kami beli di pasar Loak bertahun-tahun lalu. Ia berhenti di bawah figura foto pernikahan kami. Saya memakai kebaya putih, Ridwan bersorban hitam, mata kami tersenyum. Moncong Bima menyentuh sudut figura. Saya sentuh bagian belakangnya, ada tonjolan kecil. Dengan kuku yang diberi poles bening, saya mengungkit pelan. Dari sana meluncur amplop coklat kusam. Jantung saya berdegup seperti genderang kecil. Di luar, suara penjual sayur melintas, menyebut sawi dan tomat, namun di ruang ini waktu seolah menahan napas. Di atas amplop tertulis rapi, untuk Sari, bila kau siap. Saya duduk di kursi putar, kain lurik saya tersusun di lutut, telapak kaki beralas sandal kulit menjejak dingin lantai. Bima merebah di sisi paha, hangat bulunya menenangkan, namun mata coklatnya seakan berkata, lanjutkan. Saya membuka amplop pelan, bau kertas tua bercampur wangi minyak rambut Ridwan yang dulu saya simpan di sisi lemari. Di dalamnya, bukan sekadar surat. Ada peta kecil buatan tangan, garisnya halus, bertanda silang di halaman belakang dekat pohon Kamboja. Saya menelan ludah. Rupanya, sebelum pergi, Ridwan menanamkan sesuatu, entah rahasia manis, entah duri yang sengaja ia sisakan untuk saya temukan. Saya menatap peta kecil itu lama, lalu mengikat rambut dengan pita beludru tua. Malam turun pelan di Kalirejo, lampu-lampu rumah tetangga menyala temaram, suara pengajian dari musala kecil seperti selimut tipis di udara. Saya mengenakan kebaya linen krem yang ringan, kain batik sogan menutup rapat pinggang, gelang perak tua beradu halus pada pergelangan. Di saku apron, saya selipkan senter, gunting kecil, dan sendok semen peninggalan Ridwan. Bima menyentuh lutut saya, matanya mengilap, seakan paham bahwa malam ini bukan sekadar nostalgia. Halaman belakang lembab oleh embun, wangi Kamboja bercampur tanah basah. Di bawah pohon itu, akar-akar menjalar seperti jari yang menggenggam rahasia. Saya berlutut, kain batik saya menyapu rumput, dan mulai menggali dengan sendok semen. Setiap goresan memunculkan bunyi serak tanah yang retak, membuat jantung saya berdebar, bukan takut, melainkan antisipasi yang manis getir. Kancing teratas kebaya terbuka karena gerak tubuh, angin tipis menyentuh tulang selangka saya, dinginnya membuat napas terasa panjang. Saya mengusap keringat di pelipis, merasakan butirannya bercampur bedak tipis, lalu terus menggali. Bima duduk sedikit menjauh, tubuhnya tegang namun tenang. Ketika ujung sendok menghantam sesuatu yang bukan tanah, bunyinya berbeda, seperti ketukan ditutup kaleng. Saya menyingkirkan gumpalan tanah dengan telapak tangan, kuku saya, yang diplester bening, mengais hati-hati sampai tampak peti kecil dari seng, kusam namun utuh. Saya mengangkatnya, berat yang mengejutkan untuk ukurannya, dan meletakkannya di atas tikar pandan. Engselnya berkarat, saya mengambil gunting, menyelipkannya sebagai tuas. Sekali hentakan, engsel menyerah. Di dalam, kain sapu tangan motif parang melilit beberapa benda, kunci kecil dari Kuningan,
foto buram dua remaja berseragam sekolah, dan buku catatan bersampul hitam, sudutnya aus. Di sudut peti ada amplop lagi, tipis, bertuliskan tangan Ridwan yang sangat saya kenal. Jangan takut, Sari. Saya menutup mata sejenak, merasakan gelang perak mendingin pada kulit. Sensasi halus yang membuat saya sadar, malam ini, duka berubah menjadi pintu. Saya menarik napas dalam, menyadari separuh perjalanan baru saja terbuka. Saya membuka amplop tipis itu dengan jari yang sedikit bergetar. Tulisan tangan Ridwan miring rapi, seperti selalu. Kalau kau membaca ini, berarti kau telah berani membuka malam. Saya menempelkan kertas itu di dada, merasakan detak yang menembus kebaya linen. Di bawah kain sapu tangan bermotif parang, kunci kuningan kecil memantulkan cahaya lampu teras. Bentuk kepalanya lonjong, giginya ada 3. Pola yang saya hafal dari laci rahasia meja kerja Jati di ruang Ridwan. Bima mengangkat kepala, telinganya bergetar halus, seakan menyetujui langkah saya berikutnya. Saya kembali ke ruang kerja. Udara kayu tua dan kapur barus menyergap. Saya duduk, kain batik sogan menutup lutut, jemari menyapu permukaan meja yang pernah menjadi medan pikir Ridwan. Di sisi kanan bawah, ada garis sambungan kecil. Saya selipkan kunci, memutarnya pelan. Bunyi klik terdengar jernih, seperti not pembuka dari gamelan. Laci rahasia menjorok keluar. Di dalam, terbaring barang-barang yang membuat waktu mendadak rapuh. Buku catatan bersampul hitam lebih tebal dari yang di peti. Pita kaset bening yang dililit label kertas bertuliskan "Sore di Kalirejo", dan sebentuk cincin perak dengan ukiran halus menyerupai gelombang. Saya menyentuh buku itu dulu. Halamannya berbau tinta tua. Catatan harian, tanggal-tanggal ditulis dengan huruf, nama-nama tempat kecil, Ambarawa, Kopeng, Banyu Biru, ditautkan garis seperti benang yang menjahit peta kecil di peti tadi. Ada halaman yang diselipkan foto sama, 2 remaja berseragam, tetapi di sisi belakang foto, ada tulisan, "Aku dan orang yang pernah kau cari." Dada saya menghangat dan mendingin bersamaan. Saya hampir memanggil Ridwan, kebiasaan lama yang masih tertinggal di lidah. Pita kaset itu mengilap di telapak tangan. Saya menaruhnya di samping cincin, memperhatikan ukirannya, gelombang kecil yang persis dengan motif pada gelang perak yang selalu saya pakai sejak malam takziah. Saya merasakan permukaan gelang di kulit, dingin, lalu hangat, seolah 2 logam itu saling mengenali. Di ambang pintu, Bima duduk tegak, mata coklatnya memantulkan saya yang menatap kembali. Saya tahu, malam ini saya belum selesai. Namun bagian terbesar dari peristiwa ini sudah terbuka. Pintu, laci, peta, dan jejak yang meminta saya untuk mengikuti sampai ujung. Malam merapat seperti selendang hitam, dan saya duduk memeluk diri di kursi putar, buku catatan, kaset bening, dan cincin perak berukir gelombang terbentang di meja. Saya terperangah, Ridwan yang saya kira menyisakan hanya kenangan, ternyata menyisakan petunjuk, peta kecil, laci rahasia, kalimat yang menuntun saya melangkah. Rasa kaget itu tidak keras, ia merambat pelan seperti air sejuk menelusuri dinding sumur, membuat saya sadar bahwa duka tidak berakhir, ia berubah bentuk menjadi teka-teki yang menunggu diurai. Saya memikirkan cara menyelesaikannya. Pertama, kaset bertanda "Sore di Kalirejo". Saya masih punya radio tua di lemari dapur, mungkin kepala kasetnya berdebu. Besok pagi saya bersihkan, saya putar pelan, saya catat setiap kata. Kedua, buku catatan, nama-nama tempat, Ambarawa, Kopeng, Banyu Biru, saya lingkari, saya cocokkan dengan tanggal yang ditulis Ridwan dengan huruf. Ketiga, foto 2 remaja, tulisan "Aku dan orang yang pernah kau cari" menusuk seperti jarum halus. Siapa yang pernah saya cari?
Apakah ini tentang masa kuliah saya yang singkat di Semarang, atau tentang seseorang yang dulu hilang dari garis hidup kami? Saya belum berani menafsir, saya hanya menatap mata di foto itu dan merasakan jembatan rapuh terbentang dari hari ini ke masa yang belum saya sentuh. Cincin perak itu saya letakkan di atas telapak, ukirannya serupa gelombang pada gelang saya. Saya mengenakannya di jari manis, dan logamnya mendingin kulit, sentuhan sederhana yang membuat punggung saya merinding halus di balik kebaya linen tipis. Saya sadar, ini bukan sekadar warisan, ini mungkin kunci ke pintu berikutnya. Bima merebah di kaki saya, napasnya teratur, mata coklatnya memantulkan lampu temaram. Ia seperti penjaga yang setia, tapi juga saksi yang diam. Saya mengusap kepalanya, lalu berbisik, besok kita mulai dari suara, dari rekaman yang Ridwan tinggalkan. Jika kata-katanya mengarahkan, saya akan mengikuti, setapak demi setapak, sampai jawaban berdiri di depan pintu saya, atau sampai saya siap menutupnya untuk selamanya. Saya akhirnya tak menunggu pagi. Dengan kebaya linen krem yang tipis dan kain batik sogan yang membalut pinggang, saya menurunkan radio kaset dari lemari dapur. Saya duduk di bangku rotan, gelang perak berukir gelombang menyentuh kulit nadi, dingin lalu menghangat. Bima duduk di bawah meja, telinganya tegak. Saya masukkan pita bertulisan "Sore di Kalirejo", menekan tombol putar. Suara gesek pita berdesis, lalu muncul napas yang saya kenal di tulang, Ridwan. Sari, suaranya rendah, tenang seperti senja di lereng merbabu. Kalau kau mendengar ini, berarti kau menemukan peta. Jangan takut. Rahasia ini milik kita. Saya meremas ujung kain batik, merasakan seratnya pada jari. Kau pernah bertanya bertahun-tahun lalu, di RS dekat Ambarawa, tentang sesuatu yang tak pernah diberi jawaban. Hari itu, bukan kehilangan yang terjadi, melainkan penukaran. Napas saya patah. Bima menggeser tubuhnya ke betis saya, hangatnya seperti selimut tipis. Ridwan melanjutkan, tiap kata memukul perlahan. Aku mengikuti jejaknya. Nama Banyu Biru, Kopem, Salatiga, semuanya benang yang kugandeng. Foto dua remaja itu, aku di sebelah kiri. Di sebelah kanan, orang yang pernah kau cari. Saya menatap foto buram di meja, dua seragam lusuh, senyum yang terlalu muda untuk memikul rahasia sebesar ini. Kaset berdesis lagi, sejenak sepi, lalu suara Ridwan berubah lebih dekat, seperti ia mencondongkan tubuh ke mikrofon. Kalung kecil dengan ukiran huruf pada cincin, gelombang adalah tanda kita. Jika kau mengenakannya, laci akan mau berbicara. Dan kalau sudah sampai sini, kau harus tahu, Bima bukan kebetulan. Aku menitipkannya agar ia menuntunmu saat aku tak bisa. Saya memegang dada, kebaya saya sedikit terbuka di kerah, udara malam menyentuh tulang selangka. Sari, ujar Ridwan pelan, yang kau cari tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup. Kata, hidup, menggema seperti lonceng tua. Di sudut radio, lampu kecil berkedip, Bima menatap saya tanpa berkedip, seolah menunggu perintah. Saya memejam, merasakan gelang dan cincin saling menggetar di nadi. Dunia yang saya kenal miring setengah derajat, cukup untuk membuat semua benda di rak hati saya bergeser. Kaset berdesis lagi, lalu suara Ridwan menjadi sangat pelan, seperti dibisikkan di tepi telinga saya. Yang kau cari itu, anak kita. Kata-kata itu meluncur lembut namun menghantam, membuat saya menegakkan punggung. Kebaya linen krem menempel di kulit, garis lehernya menyentuh tulang selangka yang tiba-tiba dingin. Di rumah sakit dekat Ambarawa waktu itu, bukan kehilangan, penukaran. Mereka menukar bayi kita dengan bayi keluarga lain. Aku menemukannya terlambat.
Maka kutulis semuanya di buku, kusiapkan cincin, kuserahkan Bima agar kelak menuntunmu. Saya menatap buku catatan bersampul hitam. Di halaman yang dilingkari tinta biru ada nama seorang bidan, Rahayu, alamatnya di Banyu Biru, gang sempit dekat jembatan kecil. Di bawahnya, coretan tanggal dan kata, tukar, ditulis rapi, seolah Ridwan takut tinta bisa berbohong. Jari saya menyapu ukiran gelombang di gelang perak, logamnya seperti hidup, bergetar samar di nadi. Bima mengangkat kepala, menempelkan moncong hangat ke betis saya, seakan menahan saya agar tidak runtuh. Saya memandang foto dua remaja lagi. Kini saya sadar, itu Ridwan remaja di kiri, dan di kanan, wajah muda yang memiliki garis rahang yang samar-samar mirip Amel ketika tersenyum miring. Perut saya seperti ditarik halus dari dalam. Amel, putri saya, apakah ia bukan darah saya? Dan jika bukan, di mana anak saya yang sesungguhnya? Kebaya saya bergeser ketika saya menarik napas panjang. Kancing atasnya sedikit terbuka, udara malam menyelinap, membuat kulit di dada meremang. Saya merapatkan cardigan tipis, namun gemetar tetap tinggal. Suara Ridwan kembali di kaset, lebih tegas. Jika kau siap, temuilah Bu Rahayu. Tanyalah tentang gelang bergelombang, tanda yang kita pasang pada hari itu. Ia tahu urutan jam lahir dan siapa yang menukar. Jangan datang sendirian. Bima akan ingat jalan. Saya menatap cincin perak di jari manis. Gelombangnya seirama dengan gelang saya, sepasang tanda yang sengaja dibuat untuk menyatukan jejak. Di mata Bima, saya melihat peta yang lain, jalan ke Banyu Biru, dan mungkin jalan kembali ke anak yang tak pernah saya peluk. Saya tidak menunggu fajar. Dengan kebaya linen krem yang tipis di balik jaket denim biru pudar, kain batik sogan saya ikat rapat di pinggang, lalu saya mengenakan sepatu kets putih yang dulu milik Ridwan, talinya aus, seperti urat waktu yang ditarik paksa. Gelang perak bergelombang menyentuh nadi, cincin kembar berkilau redup di jari manis. Bima berdiri di ambang pintu, ekornya bergerak pelan. Ketika saya berbisik Banyu Biru, ia berbalik, melesat ke gang seperti anak panah yang tak sabar pulang ke busurnya. Malam mengembung, seolah langit turun beberapa jengkal lebih dekat. Lampu-lampu jalan memanjang menjadi garis-garis cahaya, membelah udara seperti sungai bintang yang menetes ke aspal. Saya berjalan cepat, napas hangat menelusuri kerah kebaya yang sedikit terbuka, angin lembab menyentuh tulang selangkah hingga kulit merinding halus, bagai diingatkan bahwa tubuh ini masih hidup, masih bisa bergetar oleh sesuatu yang bukan sekadar duka. Setiap langkah seperti mengetuk pintu tak terlihat, setiap bayangan pagar dan pohon menjadi aksara yang mengeja satu nama, Rahayu. Di tikungan jembatan kecil, udara berubah, wangi tanah basah bercampur Kamboja, dan saya mendengar, entah dari mana, bisik yang mirip suara Ridwan mengucap, "Jangan takut." Bima berhenti di gang sempit, menatap rumah berhalaman sempit dengan teras rendah. Di ambangnya, bandul angin dari kerang laut berukir gelombang bergemerincing pelan, persis motif pada gelang saya. Semesta seakan mengatur semua tanda menjadi satu baris terang. Dada saya mengetuk dari dalam, kain batik menempel pada paha, hangat dan menahan gerak, membuat setiap napas terasa panjang. Saya mengetuk pintu. Sekali. 2 kali. 3 kali. Listrik mendadak padam, gang tenggelam dalam gelap yang padat seperti kain beludru menutup mata. Namun dari balik pintu, cahaya lilin menyeruak tipis, memahat siluet seorang perempuan tua berselendang lurik. Pintu terbuka selebar telapak. Mata tuanya yang basah memeriksa wajah saya, lalu turun pada gelang dan cincin. Bibirnya bergetar, tidak percaya, seperti baru melihat bulan jatuh ke sumur. Akhirnya, bisiknya. Dan malam, yang sejak tadi hanya menahan napas,
serentak berdebar bersama jantung saya. Perempuan tua itu membuka pintu sedikit lebar, meletakkan lilin di meja bambu. "Masuklah," katanya. Saya melangkah, kain batik sogan menyapu lantai semen yang dinginnya merayap ke telapak kaki. Bima duduk di ambang, tubuhnya setia menjadi penyangga malam. Di dinding, gantungan kerang berukir gelombang berayun pelan, bayangannya menari di dada kebaya saya yang lembut, menyentuh kulit seperti bisik yang membawa nama lama. "Rahayu," begitu perempuan itu memperkenalkan diri, menatap gelang dan cincin, lalu menghela napas panjang, seolah akhirnya boleh meletakkan beban yang ia pikul sejak puluhan tahun. Ia mengambil kotak kayu kecil dari bawah dipan, tutupnya diukir motif gelombang yang sama. Jemarinya keriput namun mantap. Di dalam kotak, ada pita kain kapas lusuh, kartu kecil bertinta pudar, dan sehelai foto bayi yang dipotret di ranjang besi dengan selimut garis. "Aku menyimpan ini untuk hari ketika gelombang kembali," bisik Rahayu. Lilin menetes, cahaya kuningnya menyorot tulisan tangan di kartu, jam lahir dengan huruf, tanda kecil berbentuk gelombang di sudut, tanda yang Ridwan ceritakan. Dada saya mengencang, kerah kebaya sedikit membuka, udara hangat menelusuri tulang selangkah sampai membuat merinding, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang terasa dekat sekali. "Anakmu," Rahayu tercekat. Di luar, angin menggesek daun Kamboja, mengerik halus. Bima menggeram kecil, bukan marah, lebih seperti peringatan. Dari ujung gang, terdengar langkah tergesa, bayangan seseorang memanjang di pintu, terpotong cahaya lilin. Rahayu menoleh, wajahnya pucat namun siap. "Malam ini ada yang lain yang datang," ucapnya pelan, "yang sudah lama ku coba lindungi." Saya menatap foto bayi itu lagi, mata bulatnya seperti sedang memandang balik dari jarak bertahun-tahun. Jari saya menyentuh tepi foto, kuku berkilau tipis di cahaya. "Jika benar," kata saya patah, suara hampir hilang. Ketukan terdengar, bukan sekali, melainkan 2 kali, lalu 3 kali, ritme yang sama seperti yang kubawa dari rumah. Bima berdiri, ekornya diam. Pintu bergerak sedikit, udara baru masuk, membawa wangi sabun lembut yang anehnya familiar. Di ambang, sepasang mata muncul, warna coklat yang saya kenal tanpa perlu nama, dan waktu, untuk sesaat, menahan napas tepat sebelum menyebut siapa kami satu sama lain.